Ini dia Edis Tipu bin Pilatus. Jadi rekening ini dengan nomor akun ini saya buat di Yogyakarta. Dan data pribadi saya itu disebarkan oleh orang dalam BRI. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Hanes bongkar semua, dan rupa-rupanya Edis itu muncul tapi di live chatnya saja. Jadi dia ngomel-ngomel kalau donasinya itu di stop. Nah, di sini ada unsur pemaksaan ya, bahasanya Edis ini mengatakan bahasanya BRI itu menyebarkan data-datanya. Oh tidak ya, lalu dibongkar oleh Rudy Hanes yang sesungguhnya dia sendiri yang menyebarkan itu supaya para donaturnya ini bergegas ya, lekas-lekas mentransfer ataupun mendonasikan dukungannya duitnya untuk si Edis ya. Ini memang Kristen-Kristen yang mendukung Edis ini goblok-goblok, betul-betul goblok-goblok gitu. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Kawan-kawan, saya menonton ada videonya si Edis ya. Tak apa-apa dibilangnya ya, membongkar rahasia BRI. Wah, mana ada kayak gitu punya BRI ya. Memang si Edis ini dungu dan diakuinya tahun 2024. Nah, sebelum ke sana kawan, saya mau bukakan dulu sesuatu sama kalian ya, sabar ya. Kita dengar dulu ucapan si Edis. Dia sudah merencanakan ini sejak lama ya. Jadi sangat besar kemungkinan ada rencana jahat si Edis untuk Indonesia ya. Apakah seorang Edis mampu melakukan? Mampu kan. Karena Indonesia ini tahulah kalian ya, pola pikirnya belum seperti Amerika atau apa. Jadi kalau nanti meledak meletup, nah itu yang berbahaya kawan. Berbahayanya kenapa? Ya orang kan gampang termakan omongan ya. Ya. Bentar ya. Kalau siapa kemarin katanya menyerang-nyerang Pak Bom si botak biadab itu ya. Aku udah ingatkan berkali-kali, nanti sekali kubuka data botak biadab tuh kacau ya. Tapi ada yang mengaku-ngaku orang Bareskrim bela si Edis dia ini. Tapi dia pakai nomor luar negeri, saya nggak tahu kenapa. Nah ini ya, biarin aja lah, aku bilang apa boleh buat ya. Kalau itu yang terjadi ya itulah. Mana dia nih? Nggak nampak lagi ya. Di mana tadi aku buat ya? Kayaknya aku lupa. Oke. Sebelum ke sana kita ke sini. Sebelum kita ke sana kita ke sini ya. Ini kawan. Saya mau bukakan dulu sesuatu sama kalian, melihat bagaimana sih latar belakang si Edis bala-bala bili-bili bolo-bolo ini. Kalian akan terkejut melihatnya kawan-kawan ya. Ternyata dia ini adalah orang yang dungu. 2 kali kuliah, 2 kali gagal ya. Kalau kita dari situnya ya, 2 kali kuliah, 2 kali gagal, berarti namanya itu apa? Dungu ya kalau saya lihat. Atau memang dia nggak serius atau main-main, saya nggak tahu juga ya. Oh ini apa nih? Tunggu ya. Mana dia ya? Saya kadang sulit mencari-cari si Edis Balaguri ini ya. Yang dibilangnya mana dia?
Terima kasih Bang William. Sebentar ya. Kawan-kawan, saya sudah WA Dis. Aku bilang gini, Dis, memang tidak ada lagi niat kau berdamai. Aku bilang ya, jangan kalian bilang aku nggak mau berdamai ya. Memang dia tinggi hati kawan, karena dia merasa di Amerika bebas ya. Ini dia ya. Mana dia? Dia bilang begini sama saya. Aku tunjukkan ya biar jangan jadi fitnah. Nah ini. Ya. Dia bilang begini. Ya. Mana? Menurut Kemabes Polri lah gandeng Zuma APII. Kalau cuma koar-koar nggak guna Rut, buruan ke Bareskrim, kan alamat sudah sama kau. Jangan panik, santai. Omon-omon aja kau Rut Iskariot. Memang tak mau kau lagi berdamai kita. Biar tahu aku menghancurkanmu, itu jurus terakhir ulang. Jam 2 aku live, kau mau lihat? Oke. Ternyata kawan, Edis itu memang tidak ada niatannya berdamai. Karena dia sudah di Amerika. Jadi dia merasa kalau udah di Amerika itu udah hebat sekali ya. Dan dia bisa membohong-bohongi orang. Kirim donasi cepat-cepat katanya. Mana dia? Apa ini? Jam 12 khotbah di gereja, jam 3 menghujat Edis. Yang mana kehujat si Edis ya? Sama dengan si Edis ketika menghujat Islam, kalian bilang yang mana dia menghujat? Kan fakta, aku juga fakta. Kadang aku kasihan lihat pengikut si Edis ini, tapi gimana lagi ya kawan ya? Mereka ini memang tunggu berjilid-jilid. Ya. Mudah-mudahan ini video saya terakhir, karena besok saya sudah mau bekerja lagi. Karena gara-gara si Edis ini habis waktuku hanya untuk mengurusi dia ya. Dan satu nasihatku kepada para donatur Edis, stop memberi donasi kepada Edis. Daripada kalian nanti kena masalah. Karena si Edis itu suka kali menggumbar-ngumbar rahasia banknya ya. Dia nggak sadar dia mengumbar, tapi dia sok-sok bersih. Kubukanya WA dia sama aku, dia nyuruh kawan ya. Mana dia? Sabar dulu kawan. Mana tadi ya? Kok nggak ada lagi ya? Tadi ku simpan. Ketika dia, mana dia tadi? Yang ada beri-beri itu di mana ya? Di Edis, coba Edis ya. Cari Edis apa? Edis TV atau Edis Kurap? Ada Edis Kurap? Edis banyak kali kanal tentang Edis ya. Oh ini Edis TV Apologet, coba mungkin di sini ya. Ini. Mana dia? Ini bukan. Oh, support rumah Apologet. Nah, inilah dungunya si Edis kawan. Dibuatnya begini, dikasihnya nomor BRI kan. Ya gampang lah kita melihat Edis sudah putar ya kan. Dituduh-tuduhnya orang, dia yang membongkar apanya kan. Sesudah itu nanti lagi ya, memang aku punya, ada orang dituduh-tuduhnya ada apa, Muslim begini begono, kadrun, busuk kau Edis, tak mampu kau membuktikan, kau tuduh-tuduh orangnya, slow lah Edis TV ya. Edis tipu. Mana lagi ya? Ada tadi lagi Edis, banyak kali Edis TV Apologet ini apa nih? Edis TV Apologet lagi ya. Banyak tadi nih ya. Edis TV. Edis tipu. Bukan Edis TV, Edis tipu ya. Nanti gue bukakan lagi data ya, sabar kawannya. Biar kalian lihat ganasnya si Edis ini menghalang hepeng, diocoknya. Biar seorang terzolimi, wah disuruhnya entah hantu belau kan, mengirim sesuatu sama aku. Ya sudah itu dia bisa berkuar-kuar, saya terzolimi. Entah sejak kapan dia terzolimi. Ya. Dituduh-tuduhnya orang sana, buset. Padahal dia sendiri yang membuat itu semua kawan. Dibuatnya trik. Dia jahat. Coba kalian dengar videonya itu ya. Oh, aku tadi sudah download. Di mana aku download? Oke, ini nih. Aku bukakan. Ada aku download tadi ya. Sabar ya. Iya, sabar. Baru ingat aku ini nih. Karena takutku nanti hilang dibuat si
Edis najis tralala bala-bala itu ya. Oke. Tunggu ku buka Edis tipu bin Pilatus. Ini, oke. Ini dia Edis tipu bin Pilatus. Jadi Bank BRI di mana rekening ini tertera itu membeberkan atau membuka alamat atau data pribadi saya yang ada di bank tersebut. Nah, itu Bank BRI dari teman-teman. Jadi memang itu terjadi. Entah di dalamnya ada kadrun atau bagaimana, ya seperti itu. Lihat, mulutnya itu lincah kawan, disalah-salahkannya kadrun, ya kan? Orang dia yang membuat-buat nomornya sini kan gampang cari-cari kayak gitu ya. Dunia maya sekarang terbuka lebar ya. Lanjut. Kenapa masih dipakai? Ya karena ini begini, karena tidak ada tindak pidana yang saya lakukan. Nah, dia selalu merasa tidak ada tindak pidana yang saya lakukan. Padahal jelas-jelas dia melakukan tindak pidana apa? Penghujatan ya, pencemaran nama baik. Cuman masih belum dibuktikan ya, karena belum ada yang laporkan. Karena dia di Amerika. Cobalah dia pulang ke Indonesia, pasti ditangkap ya. Saya melakukan tindak pidana apa? Saya tidak melakukan tindak pidana. Saya tidak menjual narkoboy. Saya tidak menampung judol. Saya tidak melakukan tindak pidana. Makanya buktikan apakah saya melakukan tindak pidana. Ya, Ya, ini orang dia pernah kuliah hukum mengaku tapi dungunya kelewatan. Masa tindak pidana itu hanya narkoboy, judol. nah, teman-teman ini pengumuman ya. Jadi alamat saya ini dari nomor rekening ini itu alamat saya itu sudah dibeberkan teman-teman. Ya. Jadi siapa yang membocorkan sudah pasti pihak Bank BRI. Pasti itu pihak Bank BRI. Karena tidak mungkin begitu. Dan tentu saja ya pihak-pihak itu sudah membocorkan kepada siapa? Kepada Rudy Iskariot. Jadi data itu sudah sampai di Rudy Iskariot. Dan Rudy Iskariot adalah yang mengirim pesan ke saya. Begitu. Jadi teman-teman, ini teman-teman bank ini ya, ini informasi saja. Ini bank ini saya buat di kantor cabang Yogyakarta. Ini saya buat dulu sekali, sudah lama saya buat ini. Ya. Jadi rekening ini dengan nomor akun ini saya buat di Yogyakarta. Dan data pribadi saya itu disebarkan oleh orang dalam BRI, orang pihak BRI. Nah, dari mana saya tahu? Dari WhatsApp-nya Rudy Yohanes yang dikirimkan kepada saya. Jadi Rudy Yohanes dia mengirimkan tangkapan layar yang isinya itu di baliknya itu. Jadi kalau teman-teman lihat di situ ada nama saya, nama, alamat segala macam ya kan. Terus kemudian jumlah saldo di dalamnya. Di balik tulisan itu ada background. Nah, backgroundnya itu BRI. Penipu. Mana ada jumlah saldo di baliknya itu ya. Jadi ini goblok ini kawan. Itu mah masalah banyaklah Photoshop pun bisa dibuat gitu ya. Dia nggak tahu, nanti ku bukakan ya. Jadi sudah pasti itu data dari Bank BRI. Seperti itu, biar kalian tahu. Begitu. Apakah saya mengatakan bahwa saya tidak mengetahui itu? Ya tahu, jelas. Ya, dari pihak BRI. Nah, teman-teman kalau mau support tidak masalah. Ya, teman-teman. Dan saya teman-teman, ketika teman-teman support, saya itu bukanlah orang yang bodoh. Ya. Saya itu tahu, teman-teman. Jadi ketika teman-teman mensupport, ya, teman-teman tahu saya itu sudah punya visi ke depan. Begitu. Ya. Nah, menurut undang-undang perbankan yang saya baca, memang menyebarkan data nasabah itu adalah sebuah tindak pidana. Tetapi kalian tahu, namanya juga negeri Konoha. Banyak kadrun di sana. Nah, makanya teman-teman, ini masih bisa kita gunakan, tetap masih bisa kita gunakan. Jadi teman-teman kalau mau support saja ke situ. Makanya dalam waktu cepat. Makanya teman-teman, ayolah kita percepatlah ya. Kita percepat sebelum nanti ada apa-apa dengan rekening ini. Begitu teman-teman.
ya. Jadi teman-teman silakan support, dan bank ini masih aktif ya teman-teman ya. Silakan teman-teman support ya. Dan segera teman-teman, segera, karena apa? Karena nanti tidak tahu ke depannya bagaimana. Ya, saya tidak pernah melakukan tindak pidana dengan bank ini atau menggunakan rekening bank ini. Yang saya lakukan adalah supaya saudara-saudara Kristen saya membantu saya untuk mendirikan rumah apologet. Mendirikan rumah apologet bukan tindak pidana, Abdul Peang. Apakah mendirikan rumah apologet itu sebuah tindak pidana? Tidak. Yang merupakan tindak pidana perbankan itu misalnya membiayai telor, kemudian ada sangkut paut dengan judol, kemudian ada sangkut pautnya dengan misalnya korupsi, pencucian uang, itu tindak pidana. Saya tidak melakukan tindak pidana. Di mana tindak pidana bagi orang yang mau mensupport saya mendirikan rumah apologet? Tindak pidananya di mana? Nggak ada. Data saya sudah disebarkan tahun lalu, bulan sekitar kurang lebih kalau tidak salah itu November 2024. Nah, kawan-kawan, sekarang sudah kalian dengar jelas ya apa ucapan si Edis Dungu ini, penipu Win Pilatus ya. November 2024 data dia dari sebar, ya kan? Tahunya dia kawan. Dituduh-tuduhnya kadrun katanya kan, bego memang ini. Ya si Edis ini memang bodoh ya. Sekarang aku bilang sama kalian, jahatnya si Edis kan dibilangnya sudah lama saya rencanakan. Jadi dia membuka rekening itu sudah lama kawan direncanakan. Rumah dia itu di Lampung, bukan di Yogyakarta. Makanya ketawa kemarin kan, ku kasih alamat kau ya di Yogyakarta ya. Bukan, dia itu mahasiswa sana. Aku paham kali otak-otak orang seperti ini. Ini sudah dirancangnya sejak tahun 2000 berapa ya? 1998 ya. Dirancangnya sejauh itu kawan. Dibukanya di sana account dia dengan catatan satu hari nanti dia pergi supaya orang mengira dia tinggal di Jogja. Jadi dikejar di Jogja nggak akan ketemu kawan. Ini liciknya dia. Memang ini maaf ya. Ada praduga akan ada bibit-bibit teroris sama dia nih. Makanya kalian lihat, saban hari dia menghujat Islam. Tujuannya apa? Agar orang-orang Kristen nanti timbul ketakutan, apalagi di daerah-daerah minoritas. Ya, kalau di Papua sih nggak masalah. Di daerah-daerah minoritas, dia ini mau menimbulkan teror. Bagaimana terornya? Dengan kata-kata, dengan menghujat-hujat agama lain. Orang jadi ketakutan kan, gara-gara saya di sini nanti terjadilah sesuatu yang nggak diinginkan. Baru orang kebaktian di rumah dilempari, kan bisa jadi kawan, kita nggak tahu. Inilah misi busuknya si Edis. Ya. Ini bisa berpotensi menciptakan teroris. Ya. Ini sangat mengerikan kawan. Berhati-hati kalian. Makanya aku bilang seluruh donatur, kalau aku buka nanti rekening kalian sama si Edis, kalian bisa ditangkap polisi loh. Stop menyumbang sama si Edis, stop. Jangan kalian lakukan lagi. Ini langsung ku bilang ya sama herder, sama semua. Stop berdonasi sama orang yang bermasalah hukum. Bahaya kalian. Dia santai-santai nanti di Amerika ketawa-ketawa. Kalian di Indonesia. Keciduk nanti baru nangis. Dia ini kan membuat sebuah teror. Kalian lihat ya. Liciknya si Edis. Malah disuruhnya aku kawan. Aduh. Dia yang merancang ini semua, tapi ditimpakannya ke orang. Kan on kawan. Mana si Edis? Apanya Edis tipu. Ya, aku buka gini. Tutup dulu ini nanti. Lihat ini baik-baik ya. Dia jangan kalian, aduh, percaya kali kalian dengan mulut bohongnya itu. Nah ini kawan. Kalian lihat baik-baik. Edis Tepu, udah bersih belum kau jilat pantat kadrun? Ya. Dibilangnya Bang BRI cabang Katamso Yogyakarta. Dia yang memberitahu semua kawan. Kan goblok ini. Dia yang memberitahu, dia yang ribut. Bonga ini. Ya.
Makanya aku bilang hati-hati kalian sama orang-orang ini. Jangan gampang kali kalian terpengaruh dan terprovokasi. Ya. Orang ini sangat bejat. Sekarang lihat, disuruhnya orang kalian cepatlah kirim, cepat. Kan pemaksaan itu. Kalau kalian kirim uang, tercapai sama dia, terornya akan dilaksanakan, terorisnya. Akan dia laksanakan dengan segera. Kalau yang tadi dia hanya menghujat Islam, menghujat Al-Quran dan Muhammad, nanti Hindu Buddha dia hajar juga sama dia. Kristen sekarang sudah, kan? Kemarin kan sudah dibilang ya, Yesus bukan Tuhan, Yesus punya Tuhan. Baru apa lagi? Karya keselamatan dari iblis. Ini kawan, orang-orang ini berbahaya kawan. Yang tadi dia melaga Uclim, sekarang Oten. Di laganya berapa? Sesama Oten ribut, sesama Uclim menyerang Oten. Jadi nanti Oten ini terpecah. Ini orang ini. Kalian nggak tahu liciknya orang ini kawan. Makanya disuruhnya cepat uang, cepat. Karena dia takut rekeningnya diblokir, karena rekening itu digunakan dia modal untuk menghujat. Modal untuk meributi Indonesia. Ini hati-hati. Nah ini buktinya. Ya. Berbahaya nih kawan. Ya. Siapa rekeningnya ada situ, pala aku buka, kusuruh ke TKP polisi semua membantu ini teroris ini. Kurang ajarin yang satu ini. Hati-hati kalian, jangan kirim kalian lagi sama orang ini. Karena dia sudah punya misi. Begitu ini kalian kirimi uang terakhir ini, kalian bombardir dengan uang, siap-siap kalian. Dikirimnya rekening dia nanti sama aku. Untuk kubukakan sama kalian. Siap-siap, kalian ditangkapi. Paham ya? Orang ini biadab, ini kawan biadab. Nah ini biar kalian tahu. Ya. Banyak kali gayanya, kalian dia tahu, kalian on. Herder kan begitu, herder menggonggong aja, gak peduli bosnya benar apa tidak, yang penting jangan disentuh. Dia bangga punya herder, tapi herdernya tidak punya otak. Kalau herdernya punya otak kawan, tentu dia berpikir, garang kali serius membuat nomor rekening ini, kan gampang dicari tuh data-datanya. Sudah, sekarang dia bilang begini Bogono, begini cepat kalian kirim, biar misi ini tidak gagal. Berarti dia punya misi. Yang sudah dia rancangnya jauh-jauh hari. Makanya dibuatnya apa? Ya. Coba kalian perhatikan. Saya buat itu Yogyakarta. Padahal rumahnya nggak di Yogyakarta. Nah, ini dia. Aku buka ya. Kita main intel-intelan lah ya. Dia juga yang memberitahu ini kawan. Sengaja dia beritahu. Aduh. Pertama biar aku dibusuhi herdernya. Yang kedua, ya begitulah. Ini namanya Edi Sidaputar ya ini, kalian lihat ya. Nomor induk mahasiswanya ada 2. Ini yang di Universitas Bandar Lampung. Ini kita lihat nanti ya, yang ini di Universitas Widya Mataram. Oke. Yang Bandar Lampung ini tidak diakui dia kawan. Yang diakuinya yang Widya Mataram. Berarti ada nama 2 Edis yang tidak kita ketahui. Sudah. Saya buka detailnya di sini. Nah. Jadi Sidaputar jenis kelamin laki-laki ya. Kalian bisa nanti cari ya. Status mahasiswa peserta didik baru. Perguruan Tinggi Universitas Widya Mataram, tanggal masuk 16 September 2013. Inilah di mana dikatakan dia, saya belajar Islam. Ini ya. Saya memperdalam Islam. Mana ada di Widya Mataram memperdalam Islam? Tidak ada, pembohongnya itu. Ya. Kenapa dia bisa begitu? Karena 2008 saya udah mulai berdebat ya. Dan dia menonton video saya kawan. Ya. Di mana dia dulu sangat salut kepada saya. Dan dia kagum kepada saya. Karena saya berani menantang Moko Ginta. Jikalau bisa kau temukan satu ayat. Detik di mana kau temukan ayat itu. Saya menjadi mualaf. Pernah saya bilang dalam ruang debat. Dia terkagum-kagum. Maka 4 tahun kemudian inilah yang dia lakukan. Dan mengajukan pengunduran diri. Gak kuat otaknya kawan di ilmu hukum. Nah kalau yang satu lagi ini juga Edis ya. Cuman ini Universitas Bandar Lampung 7 September 1998. Dulu dia masuk negeri juga nggak salah aku, teknik sipil. Tapi sama mengajukan pengunduran diri ya. Cuman ini Edis yang mana aku nggak tahu. Tapi rumahnya waktu dia terkagum-kagum sama aku, diakui dia tinggal di Lampung. Ini dia menurutku. Ya, kan sudah ku bilang 2019
lewat Skype dihubunginya aku. Dia terkagum-kagum sama aku kawan. Ya. Makanya dia mau jadi apologet. Bantulah bang. Biar ku kembangkan kanalku ini. Boleh. Dulu dia belum punya kanal waktu kami Skypean itu. Cuman dia sering nonton aku dan katanya aku idola dia. Itu nggak bohong. Buat apa aku bohong? Buktinya kan ada video kan. Datang dia masuk ke lagi aku live kan. Nah itu kawan. Paham kalian ya? Jadi cerdaslah seluruh penggemar si Edis. Hati-hati kalian. Karena aku nanti dikiriminya ini data dia. Siap-siap kalian. Kalau aku tebar itu, makanya jangan paksa-paksa aku. Sekali aku kalap dan aku bilang, ku tebar data yang dikirim. Dia kan pintar. Disuruhnya aku melaporkan dia Barreskrim, kenapa? Itulah alasan dia untuk dapat suaka. Kalian goblok, nggak ngerti-ngerti. Sadis permainan orang ini, dia mengorbankan aku untuk dia dapat suaka di Amerika. Kayak Paul Zong dulu lah. Dilaporkan ke Barreskrim, cepat dia dapat suaka kan? Udin Caikiti dilaporkan ke Barreskrim, cepat dia dapat suaka. Ini mana mau aku? Memang aku on. Ya. Biar aja di sana dia sampai habis uangnya. Pokoknya siapa yang mengirim uang sama dia lagi, aku sudah tahu. Kubuka itu nanti, siap-siap kalian jadi penolong teroris, pensuplai darah kepada calon ya, bukan teroris, calon teroris. Ini calon ini sudah dirancangnya dari jauh kan, dibuatnya rekeningnya di mana? Di Yogyakarta. 2013 di Yogyakarta sudah. Biar tahu kalian tuh. Mantap strateginya kan. Jadi kalau dia berdebat, dicari orang ke Jogja nggak akan ketemu karena dia nggak di situ. Ya, dia sudah pulang ke Lampung waktu itu. Di Lampung dia dekat sawit-sawit itu. Karena aku waktu itu kan video call sama dia itu, dia Skype kan, ditunjukkannya lingkungannya segala macem. Kan benar aku bilang kan, rumahnya ada ungu-ungunya, ya warna jendes ya. Nah itu kawan. Jadi kawan-kawan, kalian itu dibunyinya. Begitu ketahuan 3 kali dia menarik uang, boleh dikatakan sudah 2,1 miliar. Sudah ketahuan kawan, tidak bisa lagi dia, orang nggak mau lagi nyumbang. Maka cepat-cepat disuruhnya, cepatlah. Tujuannya apa? Ada agenda besar saya di sini. Dia kan sakit hati kawan sama orang-orang Muslim ini, sakit hati. Kan pernah dibilangnya. Ada dibilang siapa itu? Dia datang ke mana? Ke masjid atau ke mana itu, dibilang dia sholat. Padahal tidak sholat dia kan. Dia ini adalah sakit hati. Jadi bagaimana caranya dia mau melaga antara Muslim dengan Kristen? Caranya gimana? Dihujatnya dulu Muslim, sudah Islam. Setelah dihujatnya itu, Kristen kan masih bersatu nih. Dipecah belahnya Kristen biar kecil. Setelah Kristen ini kecil, datang ini nanti, ya kan, tak terima, tentu sudah kecil, nggak bisa apa-apa lagi, tinggal dijentik-jentik aja gini. Takutku, Edis ini adalah saksi Jehovah. Makanya kan saksi Jehovah kan pingin juga berkibar ya. Kenapa saya bilang bisa mengatakan Edis ini saksi Jehovah? Lihat gerak-geriknya kawan. Pertama-tama dia berbicara ketuhanan tapi tak pernah bicara ketuhanan Yesus. Langsung dibilangnya apa? Ya kalau menurut saya Yesus bukan Tuhan. Barang siapa orang Kristen yang tidak mengakui Yesus punya Tuhan itu gila. Kalian dengar sendiri kan? Bukan ku karang-karang ya. Jadi pahami kalian. Pengikutnya kan on semua udah aku bilang. Mengaku Kristen tapi tidak percaya Yesus Tuhan. Mengaku Kristen tapi Yesus bertuhan. Baru apa kata lagi? Jalan keselamatan dari iblis. Aduh. Aduh. Dia tahu kawan, penggemarnya itu on semua. Paham ya? Makanya lihat bilangnya apa? Cepatlah cepat. Mandi tadi. Semua sudah disetel dia kawan. Jadi kalian berhati-hatilah, saran saya. Jangan gampang tergoda oleh Edis Tepu. Karena dia tidak peduli sama kalian. Yang dia pedulikan adalah dendam lamanya terlampiaskan. Dia kan tepuk tangan itu terus. Sama kayak Udin. Udin kan tepuk tangan kalau Uclim marah.
Dia sukses kalau Uclim marah. Maka dari itu ku bilang sama umat muslim, jangan naik kalian ke Komal, jangan tonton dia. Tidak kalian tonton dia seminggu, mati kelaparan dia di Amerika. Percaya kalian? Yang patut mau diputus lagi, suplai donasi dia. Ke Lampung itu mungkin orang tuanya punya lahan sawit luas itu. Di stop itu, gak bisa dia ke sana. Gak tahu lagi aku jadi apa di sana. Ya. Ini biar kalian tahu kawan. Dia ingin merusak Indonesia dengan Udin Caikiti. Lihat gaya si Udin Taipudin itu. Wah, ayat-ayat Al-Quran 300 ayat harus dialah-alah. Ngeri kan? Setelah itu apa? Tepuk tangan dia di Amerika. Wes, dah ribut di sana. Hore, hore. Ya kan? Dikejar baris krim dia. Kan waktu itu masuk TV. Dibuatnya lah itu mengurus suaka. Bapak Amerika, tolonglah saya sudah diburu-buru. Padahal sengaja dipancing dia, sengaja timbulkan dia, biar bisa dia dapat suaka. Ini biar kalian tahu ngerinya orang-orang ini. Sekarang Edis dipancingnya Uclim, dulu marah-marah, tapi kan belum berdampak, belum masuk TV. Paham ya? Dipancing-pancingnya terus. Yang masuk kan yang dungu-dungu. Kalau yang pintar-pintar mana berani sih Edis. Tapi kalau Ucilin-Ucilin on, masuklah ke situ. Dipengaruh-pengaruhinya. Dibuat, makanya cobalah perhatikan kawannya. Ada nggak kalian lihat penginjil seperti Edis? Nggak ada. Yang saban hari mulutnya menjelek-jelekkan Islam. Menjelek-jelekkan Muhammad, menjelek-jelekkan hadis, menjelek-jelekkan Al-Quran. Ada nggak penginjil seperti itu? Karena pengikut saya di situ tolol, bin dungu, bin sedeng semua. Ya. Dibilang dia menginjil, menyebarkan firman Tuhan. Sejak kapan ada firman Tuhan orang Kristen tertulis di Al-Quran? Mana ada? Di hadis, mana ada? Yang disebarkannya itu bukan firman Tuhan orang Kristen. Tapi dia berusaha menciptakan sebuah image ya, di kepala orang-orang dungu, di kepala orang-orang muslim yang lugu, yang nggak tahu apa-apa, yang nggak tahu, bahkan sholat pun banyak yang nggak tahu itu. Ya. Diciptakan sedislah ini, seolah-olah Islam itu begini, bogono, begini, bogono, termakanlah sama orang itu kawan. Kalian pernah nggak lihat bagaimana saksi Jehovah datang ke rumah seseorang? Pertama datang, dia bicara tentang kasih. Tentang Musa, aku dulu korban. Bicara tentang Musa, tentang Nuh, tentang ini, itu bicaranya. Lama-lama lari ke Yesus. Lama-lama dibilangnya Yesus bukan Tuhan. Kita anak-anak remaja, anak-anak muda kan suka kalau ada konflik. Ku bawa lah itu ke sekolah pernyataan itu. Dulu pernah, tapi tidak saya katakan Yesus bukan Tuhan. Waktu itu saya nggak tertarik bicara yang saya bilang 25 Desember. Guru saya memang kelabakan jawab. Ya. Setelah itu saya pulang. Ada rasa senang. Inilah yang diperagakan Edis. Makanya aku curiga dia ini. Diperagakannya. Pertama orang masukkan. Ya Bapak, masuk ada apa? Ya Mbak, ada apa? Makanya dia bisa berbahasa kayak lembut itu mungkin lama dia di Jogja ya. Paham? Rudi ahli fitnah, saya tidak ahli fitnah. Faktanya ada kutunjukkan WA tadi kan. Dia yang menunjukkan datanya sendiri kawan. Dia pula yang nguring-nguringan. Kan kurang ajar. Sudah. Mana ada orang yang tahu dia kapan ngambil uang. Disuruhnya mungkin orang lain bisa jadi kan. Sebarkan ini biar apa, aku biar cepat uang ini cair. Makanya dengar videonya, aku putar sekali. Cepatlah, cepat katanya. Kenapa dia memaksa cepat? Biar misinya bisa tercapai. Di mana tadi itu ya? Tunggu dulu. Nah ini tunggu ya. Jadi Bank BRI. Bang Midun. Ingat ya. 2024 katanya dia dibuka kok itu. Kan sekitar kurang lebih kalau tidak salah itu November 2024. Kemudian per hari ini itu disebarkan lagi kepada Rudi Iskariot yang menjual dirinya kepada orang-orang Islam. Dibilangnya aku menjual diriku kepada orang Islam. Jalannya apa? Berapa?
Orang aja dia sudah mengakui 2024. Memang aku nggak mengikuti jalan dia. Ku ikuti terus. Ya. Kan 2024 dia mulai menghujat. Pas dibilangnya itu Oktober, November. Waktu itu aku masih ngurusi kasus Rusima Mora. Memangnya aku dungu? Kan enggak. Kan bonga orang ini, bonga. Karena kalap dia enggak bisa apa-apa lagi kawan. Ku bongkar dia. Sudah persiapan dia. Dikuras habis uang ini. Persiapan mungkin udah 5 kali ada ditariknya itu. Setahun kawan. Gak mungkin noten-noten ini pelit-pelit. Gak mungkin setahun hanya terkumpul 700 sekian juta. 780 lah buat. Gak mungkin. Ya. Apalagi banyak oten-oten ini kan sinting juga. Dilihatnya orang pandai menghujat. Wah ini yang penting ini, yang pandai nih. Wah hatiku senang ini. Kali ini masalah senang dengan tidak senang aja kawan. Ya, senang dia, karena aku bilang ini kayak dunia hiburan juga. Senang dia dikirimlah uang, gak senang dia di stop. Hati-hati kawan ya. Ini aku ingatkan sama kalian. Barang siapa yang berdonasi sama Hedis, hati-hati kalian. Asal ada nanti timbul keributan gara-gara Hedis, kalianlah donaturnya. Kalian donaturnya, hati-hati. Dan aku bisa buka-bukaan loh. Ini pengkhianat, tenang aja kalian. Ya. Makanya kalau aku tampilkan nomor rekening, udah ndak usah aku kasih tahu alamatnya di mana. Dia ngasih tahu sendiri. Cabang Kotamso. Ngerti kalian kan? Ya. Hati-hati. Oke. Sekarang ini. Apa beza cara kamu sekarang? Jack Daniel. Ya beda dong. Aku melindungi negaraku dari kehancuran yang mau dibuat Hedis. Ya. Kalian kira nggak bisa itu membuat kehancuran? Bisa. Tiap hari dia mau ngujak Islam di Indonesia, orang itu kan jadi pala. Lihat lama-lama kan ada yang buat celuri, buat ini. Lama-lama kan benci orang, kesal. Saking kesalnya jumpa top hari orang di jalan. Nah ini biar kalian tahu. Makanya aku lindungi negaraku. Ya. Kita boleh berdebat dalam tataran debat. Bukan tiap hari menghujat Islam. Alah. Siapapun orangnya nanti akan jengkel. Ini gak kalian tahu. Wahai herder Hedis. Nanti sudah kena kalian nangis. Kalian salah-salahkan orang. Ya. Misi dia kan itu dengan si Udin. Udin kan punya kepahitan. Karena dulu dia pernah mencuri sepeda motor. Menggelapkan di pesantren. Sekarang diungkit itu malu dia kawannya. Aduh. Apalagi nih. Ya. Edis TV, bukan TV, Edis tipu. Apologet Kristen is the best, bukan best, bis. Nah, itu biar kau tahu. Mana ada apa apologet bicara tentang agama orang lain? Kan aku bilang kawannya, pengikut Edis itu dungu semua. Arti apologet aja nggak ngerti. Aduh. Nah lagi. Wah udah masuk Edis TV channel. Jasa fitnah Muslim. Wah. Sekarang dia ada keberatan kawan. Udah menggelepar-gelepar. Stop kalian donasi kalian. Nggak makan lagi itu, tenang kalian. 700 juta 3 kali diambilnya. Udah 2,1 M. Batu selembar pun tidak ada. Seng 1 biji pun tidak ada. Apa yang mau kalian harapkan dari omon-omon doang? Ya. Pernah nggak kalian lihat si Edis menunjukkan batu 1 biji aja? Atau brosur rumah lah. Nggak ada pernah dimakaninya uang itu. Diambilnya. Sekarang ku tanya kawan, aku nggak tahu si cembengnya. Dari mana dia mengambil uang itu? Kok sampai dia fitnah di Indonesia? Bisa dia ke Indonesia ngambil uang. Berarti dia kemarin ke Indonesia kawan. Kan kalian nggak tahu di bandara ya. Ya? Makanya kawan. Ah ini benar ini. Edis S1-nya aja gagal. Mau melawan 3 doktor. Gak tahu malu. Hanya mau pansos-pansos aja dia itu kawan. Aduh. Apalagi nih. M. Fajri Adiaksa. Betul Bang Rudi, kita sama anak bangsa harus kompak. Diskusi apapun kalau nggak kritis bukan diskusi. Edis nggak pernah diskusi. Benar ya.
Ini biar kalian tahu kawan, kalau diskusi itu tontonlah diskusi-diskusiku. Dua arah. Ya. Itu baru diskusi. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kalau Edis bukan berdiskusi, bagaimana dia menghujat dengan halal. Pura-pura diajaknya orang mendiskusi. Padahal isinya hujat terus. Ya. Jadi ku bilang jangan kalian kirim uang karena nanti bisa ku bongkar semuanya. Siapa yang mengirim uang sama Syedis bisa nanti kategorinya membiayai Syedis untuk menghujat. Bisa masuk dalam kategori apa nanti itu? Saya takutnya Syedis ini sudah merencanakan sesuatu yang jahat yang gak kalian tahu, yang bisa nanti menjadi teroris. Sekarang kan belum aja. Tapi lihat ajakan dia, cepat kirim. Sudah dipersiapkannya kawan. Dapat uang itu nanti, saya nggak tahu apa yang terjadi. Minimal dia beli rumah kecil dulu biar jangan diuber-uber ibu kos. Biar bisa dia dengan Saifuddin rangkul-rangkulan. Tiap malam jablay-jablayan. Mana tahu kita kawan. Sesudah itu apa yang dirancangnya? Mulai dia nanti lebih gencar lagi menghujat. Sehingga apa? Yang ku khawatirkan kawan. Ada orang-orang yang sumbu pendek. Gak tahan melihat Syedis. Sehingga timbul kebencian dia terhadap Kristen. Ingat. Mahatma Gandhi membenci Kristen. Hanya gara-gara masalah sepele. Dia mau masuk ke gereja. Oleh londo-londo Belanda. Gak boleh masuk. Apa kan ya? Saya suka Kristusmu, tapi saya tidak suka Kristenmu. Ini yang mau diperagakan oleh Syedis sekarang. Sehingga nanti orang membenci Kristen itu sendiri. Hati-hati orang Kristen, cerdas kalian. Jangan kalian lihat hanya senang hati kalian, dia menghujat-hujat terus kalian senang. Gak boleh. Gak boleh ya. Kalian lihat efeknya nanti. Kerjanya saban hari menghujat terus menghujat. Datang orang itu, yang mana dia menghujat? Aduh, kalian itu nggak paham kan? Yang dapat menilai dia hujat atau bukan orang Kristen, yakni orang yang bersangkutan. Dia menghujat Islam, ya Islam yang bisa menentukan Edis menggugat atau tidak. Menghujat. Kasihan nanti orang yang tinggal di daerah minoritas. Ya. Oleh karena si Edis yang lincah kali mulutnya berbahaya. Waraslah kalian semua wahai herder Edis. Yang kalian pikirkan hanya kesenangan. Islam itu terhujat. Tapi enggak kalian pikirkan apa-apa setelahnya. Enggak pernah kalian pikirkan. Ya. Kalau berdiskusi kawan, aku pikir banyak muslim yang intelek. Ya. Contoh aku dengan Gus Wafi. Pernah enggak dikatakan Gus Wafi aku menghujat? Enggak pernah kan? Tapi aku pernah menasihati si Gus Wafi. Gus, kita diskusi jangan gitu dong. Karena waktu itu entah apa-apa dibilang tentang Kristennya, dihujatnya kan. Oh ya, sorry Mas Rudi. Ya. Nandar juga gitu. Nandar, aku peringatkan kau sekali. Paham ya? Kalau berdiskusi aku pikir tidak akan ada orang. Ya. Tapi kawan, kalau menghujat, ini herder, nanti kalau udah kejadian, barulah kami teraniaya, kami wah, kalian yang membuat itu semua, kalian yang mendukung itu. Aduh. Aprianto, Bang Rudi, apa yang you omongin betul masuk akal. Aduh kawan, semut, kau cucuk-cucuk dia terus gini, melawan kawan. Kau cucuk dia pakai pena gini, melawan. Benar. Hati-hati. Yang kau ganggu bukan semut, macan. Kalau semut aja kau ginikan, melawan pasti. Lama-lama kan sakit juga dirasa semut itu. Kurang ajar kau kan ya. Ya. Mana lagi? Jadi saranku, jangan kalian donasi lagi sama Syedis daripada kalian terlibat. Ya. Apalagi? Mana ini? Oh, sudah mulai banyak yang mendukung aku ya. Sudah mulai herder Syedis sudah mulai sedikit. Sudah mulai banyak yang sadar kawan. Herder-herder itu pun nanti akan sadar. Ya.
Akan sadar, lihat kalian. Semut pun kan marah katanya. Kau cucuk-cucuk gini semut terus. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Lama-lama melawan dia kawan. Tunggu kalian aja. Melawan. Ya. Sementara series di Amerika senang-senang aja. Ketawa ketiwi. Kita yang jantungan di Indonesia. Apalagi tempat minoritas. Kalau tempat kami ini masih oke lah. Tapi kalau minoritas misalnya. Di Kota Padang misalnya. Berdiri aja orang tuh 10 gini depan gereja. Apa enggak jantungan orang bergereja? Nah ini kalian harus hati-hati. Jangan gara-gara sedis. Kalian elu-elukan dia lepas kontrol. Setahun dia kawan menghujat. Masa nggak capek-capek? Tahu kalian kenapa? Karena dia ingin mengumpulkan dana sebanyak mungkin. Setelah itu mau dihancurkannya lah ini dengan cara menghujat agama. Sekarang Kristen dah diserang dia kan? Lihat pikiran jorok dia kawan. Kristen aja diserang dia sekarang. Tunggu aja nanti Hindu-Buddha pun diserang dia. Sabar aja kalian, ada masanya. Karena memang yang diinginkan dia itu ada gejolak-gejolak di masyarakat. Maka dia bergembira dan bersenang. Lah kita, mak, ya oma ya opa. Kau kirim-kirimi uang sama dia, rupanya digunakannya untuk modal menghujat. Kan ngeri kawan. Alasan membangun rumah apologet, rupanya itu rumah sarang comment centernya. Kan itu, aduh. Ya. Dia mempersiapkan comment centernya kawan. Hati-hati kalian, kita di Indonesia nanti tidak nyaman. Jangan sepele. Sekarang kalian belum apa-apa, kalian bilang, oh kita santai aja. Begitu kejadian, nangislah pura-pura lapor ke polisi. Mana pemerintah? Kok nggak ada tegas? Kok nggak ambil tindakan? Padahal sebelum kejadian, ayo dukung Edis, dukung. Holo. Cerdaslah kalian kawan, janganlah dungu-dungu kali. Kita ini NKRI harga mati. Series bukan warga negara Indonesia lagi. Dia lagi mau mencari suaka. Caranya gimana? Harus menimbulkan satu kekacauan. Dia belum masuk TV. Ya. Kalau dia masuk TV cepat dapat suaka. Makanya dia berusaha masuk TV. Cuman orang TV nggak mau karena mukanya jelek. Nggak mau memasukkan dia ke TV. Nanti kalau masuk TV dia itu kawan, cepat kali dapat suaka. Kayak si Udin Caikiti. Kan dapat suaka dia cepat. Ya. Jadi kawan-kawan, berhati-hatilah kalian ya. Ini harus perlu kalian perhatikan baik-baik. Kalau aku, ya, contoh, ku kumpul donasi, ku bilang untuk membantu kasus hukum Rudi Simamora. Dan selama aku melaksanakan itu, tak ada aku menghujat Islam kan? Ku bantu aja dia terus. Beda dengan sedis. Jadi nggak bisa kalian bilang, oh aku donasi untuk menghujat, nggak bisa. Kalau sedis bisa. Ya. Selama kalian berdonasi, kan menghujat terus kerjanya. Menghujat terus, tidak berhenti-berhenti. Kalian bayangkanlah itu kawan. Ada agenda terselubung dari si Edis. Hati-hati kalian. Ya. Hati-hati. Betul. Kalau si Edis tidak menghujat, mungkin jadi pemulung di Amerika. Betul. Kalian lihat kapan dia kerja, kan tidak ada kan? Kerjanya di depan TV, HP. Menghujat, ayo bantu, cepati. Biar jangan sempat ada apa-apa kan? Kan dari situ aja kalimat dia itu udah jelas. Ada rencana buruk dia yang sudah terbaca orang, maka disuruhnya cepati. Ya. Kalau sampai gagal itu nanti, ya gagallah dia. Paham kalian kan? Hati-hati. Jangan kalian kira, aduh, sudahlah. Berhati-hati ya. Tinggal gini aja. Ketahuan nanti, oh ini donaturnya semua ya. Wah ini berarti membantu orang untuk menghujat. Menghujat itu adalah kejahatan. Karena melanggar undang-undang ITE, ada hukumnya. Pasal 28. Ya kan? Dan melanggar KUH pidana 156 atau berapa itu. Jadi ada undang-undangnya kawan. Kalian membantu kejahatan. Hati-hatilah kalian ya.
Aduh, aduh. Ya, siapa lagi mau aku baca nih? Stop donasi untuk Edi Sidabutar. Betul. Kalian harus stop. Daripada nanti kalian terikut-ikut, terlilit-lilit, terseret-seret. Jangan kalian bilang, oh mana dapat datanya. Alah. Tenang kalian, tenang kawan. Ya. Boy Limbong, emang bisa kau hujat Islam kau aja masih? Ya nggak bisa lah, makanya aku bilang kami berdebat itu mempertahankan iman, itu baru apologet. Kalau menghujat namanya hujater, bukan apologet. Kalian aja yang dodong penghujat, kalian bilang apologet. Nanti chaos, pada nyesal semua kita, sadar woi. Benar. Semakin Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana Rudy Hanes mengingatkan pada donatur si Edis agar jangan mendanai ataupun memberikan dana ya, mendukung materi untuk menghujat Islam ya, kepada Edis. Itu memang benar ya. Kalau seandainya itu terus dilakukan, maka ketika umat Islam ini kan tidak semuanya mengerti tentang dunia apologet ya. Ada sebagian mereka ya yang tidak mengerti dunia apologet ini, maka mereka akan tersulut emosi, amarah gitu. Dan itu bisa menjadikan chaos. Betul apa kata si Rudy? Itu betul sekali, karena umat muslim di Indonesia ini banyak dan tidak semuanya paham tentang dunia apologetika ya. Kalaupun memang ya seperti si Edis ini benar, ngapa mesti lari ke Amerika kalau tidak bertujuan untuk menghujat? Kalau memang apa yang disampaikannya benar, pertanggungjawabkan dan debatkan itu di meja hijau ya, di forum. Jadi ada keselarasan nanti kalau memang apa yang disampaikan itu adalah kebenaran tentang bagaimana dia membicarakan tentang Islam, membahas tentang Islam itu. Jikalau memang itu benar ya, itu pasti akan menang. Islam itu objektif kok, tidak subjektif, tidak ya. Jadi kalau memang ada kalimat-kalimat ataupun lontaran-lontaran ya, dalil-dalil dan hujah yang disampaikan oleh Edis itu adalah sebuah kebenaran, maka Islam tidak akan menutupi itu. Islam akan menerimanya. Tapi ingat, jikalau ternyata apa yang dia sampaikan itu hanyalah buah dari kebencian yang lalu dia mengarang cerita ya, tidak ada berdasar, tidak ada berdalil yang kuat, maka itu akan menjadi sebuah penistaan yang akan dianggap sebuah pelanggaran ya. Nah, di sini kalaupun ada pelanggaran dengan niatan menghina, menghujat, kalau sudah di meja bundar ataupun di forum-forum debat, itu pasti akan saling sanggah menyanggah dan itu tidak akan terjadi apa-apa. Kalau memang itu sebuah kebenaran, kalau memang yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran, atau memang ini mengatasnamakan dunia perdebatan, dunia apologetika, itu tidak akan masalah. Tapi jikalau lari dia ya, kabur ke luar negeri ya kan, sementara apa yang disampaikannya oleh Edis ini hanyalah sebuah karangan-karangan yang mereka buat sendiri ya, yang dia tafsir sendiri tanpa tahu sebab musabab ayat itu turun ya, asbabun nuzul itu bagaimana, sejarah Islam itu dahulu bagaimana, dia tidak ketahui, maka akan banyak memancing emosi umat Islam, itu pasti itu. Nah, disinilah letaknya ketika Rudy Hanes memberikan saran atau memberikan warning kepada orang Kristen yang mensupport Edis ini untuk tidak mendanai, itu benar. Kenapa? Kalaupun terjadi chaos, seandainya terjadi kebencian karena kebencian itu lalu berlanjut sampai ke kisruhan yang kan merenggut banyak nyawa, wah ini ya kan menjadi sebuah masalah. Itu makanya yang dikhawatirkan oleh Rudy Hanes itu sangat benar sekali, karena tidak semua umat Islam itu paham tentang dunia apologetika ini. Nah, kalaupun seandainya
yang disampaikan Edis ini benar, tidak mungkin umat Islam itu marah, tidak mungkin kan gitu ya. Nah, disinilah maka ketika Rudy Hanes memberikan warning, karena Rudy Hanes ini juga paham apa yang disampaikan oleh Edis ini adalah karangan-karangan gitu, dan yang yang menjadi sebuah keutamaan itu kalau memang untuk membela iman, ngapa pula mesti lari ke Amerika kan itu. Nah, yang celaka ini para donaturnya ini ya, kalaupun nanti ada penangkapan ataupun sebuah kriminal ya, ada sifat-sifat yang melanggar hukum, maka sudah barang tentu para donaturnya ini yang mensupport dia untuk menista Islam ini sudah barang tentu dia akan ditangkap. Jadi Rudy Hanes jauh ke depan pemikirannya itu ya. Ini kita objektif saja, bukan kita membela Rudy Hanes, tapi apa yang disampaikan oleh Rudy Hanes ini sangatlah amat benar gitu ya. Tidak semata-mata dia cuap-cuap, tidak, ada benarnya di sana, sehingga Kristen pun mesti berhati-hati gitu. Dalam ranah perdebatan itu dijadikan ajang silaturahmi antar anak bangsa yang berbeda agama gitu ya, silaturahmi antar agama ya kan, dalam bingkai NKRI. Jadi tidak masalah itu ya, diskusi itu dilindungi undang-undang. Tapi kalau sudah seperti Edis, Ki Ahmad dan yang lain-lain ini berdasarkan kebencian, lalu mereka ngarang cerita, menyimpulkan dengan segala sesuatu apa yang mereka ingini dengan kemauan mereka tanpa diketahui asbab nuzulnya itu bagaimana, dan pun hadis-hadis yang mereka angkat itu sahih atau tidak. Wah, ini yang akan menjadi sebab musabab perangnya ya anak bangsa oleh karena debat agama. Nah, jadi harus waspada juga ini para Kristen ini. Jadi apa yang disampaikan Rudy Hanes itu benar adanya, karena tidak semua umat Islam itu paham dunia apologetika kan gitu. Nah, untuk Rudy Hanes juga terima kasih ya, kita ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita ucapkan terima kasih sama Rudy Hanes ini, karena memang apa yang disampaikan ini benar gitu ya. Kita tidak ingin chaos, kita tidak ingin ada rasa sakit hati di antara umat yang pada akhirnya serang satu dengan yang lain oleh karena kebenciannya itu tadi. Bahkan justru malah apa yang disampaikan oleh Edis ya, dia menjadi mendirikan rumah apologet seandainya. Nah, jadilah rumah apologet itu. Nah, apologet mereka ini apologet yang bagaimana? Kalau didirikan di Amerika, lagi pula di Amerika itu siapa yang mau menjadi sekolah apologet di Amerika? Orang Indonesia ke sana itu siapa ya? Kalaupun seandainya ada itu terjadi, ya semuanya akan seperti Edis, gurunya Edis tentu keilmuan yang dipakainya hanya keilmuan penghujatan, karena memang keilmuan yang Edis punya itu ilmu penghujatan. Jadi yang akan disampaikan ataupun diajarkan kepada murid-muridnya, kalaupun Edis itu menjadi gurunya, ya akan sama, hanya akan membuat kegaduhan. Malah justru ketika timbul kebencian, orang-orang Kristen mendirikan tempat peribadatan di Indonesia ini malah semakin susah, semakin runyam, semakin sulit. Karena apa? Ada rasa benci dan trauma umat Islam terhadap orang Kristen kan gitu. Itulah yang diwaspadai oleh Rudy Hanes. Jadi Rudy Hanes ini ada benarnya begitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya review video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi Ya Bashir